ya, bahwa kalau misalnya suatu ketika suami khilaf ya, ingat ya, kadang-kadang suami juga sudah berupaya untuk lurus, istri juga sudah berupaya untuk lurus, tapi itu tadi karena pelakor tadi niatnya adalah memang harta dan dia gimana caranya ngerusak rumah tangga orang itu, soalnya mereka kan pelakor-pelakor kan ada saat mungkin kemudian suami bertobat, kemudian dia mau kembali, itu tentu diterima dong. Ya, makanya tadi saya sebelum ditanya ini saya langsung ada slide tadi ya, jangan pernah memaafkan pelakor, tapi suami yang kembali dan dia minta kembali ya terima tuh, gitu. Ya, agak ekstrim Bu Esa, iya supaya pelakor juga ngerti ya bahwa nggak main-main loh, gitu ya, jangan asal-asalan loh gitu kan. Nah ya, jadi kalau suaminya diterima ya. Sakit Bu Esa, iya memang begitu. Kadang-kadang kita jatuh karena manusia, tapi kita bangkitlah karena Allah. Itu jauh lebih mulia nanti insya Allah. Ya, pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar. Bisa karyawati dari bos di tempat kerja, bisa teman sekerja dari suami, bisa juga sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami, itu hati-hati. Ya, makanya juga kita harus jaga ya, jangan sampai sahabat-sahabat ini juga terlalu intens dengan suami ya, karena bisa begini, memang begini nih, ada risetnya juga. Teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK istilahnya, cinta lama belum kelar, atau ada juga yang sengaja disusupkan oleh lawan suami. Ini juga banyak. Ya, sudah si istri sudah jaga akhlaknya, suami sudah jaga akhlaknya, tapi disusupkan oleh lawan kerja suami. Ada yang begitu. Ya, itu. Apapun ini kita na'udzubillah min zalik ya. Ini karena ya seperti inilah yang terjadi ya. Oke. Kemudian apa lagi? Jangan pernah memaafkan seorang pelakor. Wah, itu dari saya ya. Ya. Tapi silakan memaafkan suami yang sudah menyesal dan minta maaf serta berjanji meninggalkan pelakor tersebut. Ya, karena pelakor itu memang tanya suami. Ya, memang mau merusak, nggak usah maafin. Kok Bu Aisyah begitu? Iya memang. Ya, karena ya saya sendiri merasakan bagaimana kalau istri sudah akhlaknya baik, ya sebetulnya suami juga sudah mencoba, tapi itu tadi apalagi kalau tadi yang disusupkan oleh lawan itu, hati-hati ya, hati-hati. Tapi kalau suami menyesal, minta maaf, berjanji meninggalkan pelakor tersebut ya maafkan, ya, karena ini memang patokannya kayak gini nih, ya. Nah, pelakor ini termasuk dosa besar. Hukum sebagai wanita berbuat laki orang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka ia bukan bagian dari kami. Ya Allah. Itu kita harus takut loh. Bukan bagian dari Rasulullah. Itu serem loh kalau bukan bagian dari Rasulullah. Kemudian ini tadi, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabil, ya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina. Kalau pelakor itu kan sebetulnya masuk kategori zina ya. Sudah Allah ingatkan di surat Al-Isra ayat 32, ya, ini keji dan suatu jalan yang buruk, keji banget ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku, ini kalau kita gabungkan tadi antara menjaga akhlak dengan hati-hati pelakor, tapi harus tahu juga bahwa pelakor itu adalah sesuatu yang memang orang disengajakan itu. Disengajakan oleh seorang perempuan, karena memang harta dia punya niatan, dan memang niatnya buruk. Teman-teman yang mau bertanya langsung ke Bu Isa, boleh kasih kode raise hand ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Bisa saya bacakan yang di chat box ya. Ya, Bu Islah, kalau dalam kasus perselingkuhan, suami usia 38 tahun, istri harus sabar ya seperti apa? Karena terkesan suami kurang perhatian lagi sama saya. Tapi setelah dia obrolin, suami jawab biasa-biasa aja. Nah, kalau yang kasus gini ini memang butuh teknik lagi tambahan. Karena kasus perselingkuhan ini adalah kasus yang menurut kita tuh adalah ada yang mengkhianati. Nah,
Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mengkhianati itu, ya tentu butuh waktu, butuh tambahan teknik, ya butuh juga ya tingkat-tingkat pemahaman lagi. Jadi kalau misalnya karate nih atau silat, kita kalau kasus perselingkuhan itu berhadapan sama musuh yang paling the top-nya gitu. Kalau kita menghadapinya pakai ban putih, ya kalah lah kita. Ya. Nah, bannya harus dinaikin ke ban hitam. Nah, tapi kalau lagi masih ban putih ke ban hitam, ya kan? Itu kan butuh waktu juga gitu kita belajar kan? Untuk melatih kemahiran kita. Maka ya tentunya ya kita perlu cara-cara tambahan baru, yaitu satu, kita memang selain tadi ya mengelola emosi untuk sampai di mutmainnah dulu, berbicara pada suami, minta waktu pada suami. Tapi sekali lagi waktu minta waktu sama suami, gunakan untuk naik ke level mutmainnah, supaya waktu mau bicarakan hal ini, kita sudah di kondisi mutmainnah. Walaupun kadang-kadang itu waktu kita ngomong 10 menit pertama kita bisa kendalikan diri, menit ke-15 udah turun lagi tuh. Udah langsung naik lagi suara kita itu. Makanya bicara sama suami, misalnya soal khusus perselingkuhan ya, itu nggak usah lama-lama. Sampaikan saja, ayah aku mau bicara, abi aku mau bicara. Mungkin suami juga udah ngerti kan. Kasih minta waktu. Ya nanti malam ya, kasih waktu nanti malam kita kencangin tuh, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Gitu ya. Udah dapat waktu, ya misalnya ya ini contoh ya, kalau belum, yang ini termasuk juga untuk misalnya buat teman-teman yang menemukan nanti kasus seperti ini ya. Lain kalau misalnya sudah terlanjur dia dan sudah ngomong ya, bicara ya, abi, mas, ayah, kok saya lihat di chattingan WA-mu ya kamu kok ngomong sebegini-begini itu nggak pantas ya, gitu aja dulu. Dan saya sedih loh, bilang saya sedih loh, saya kecewa loh, gitu. Dan saya nggak suka. Ya ngomong gitu. Dan itu gak usah lama-lama. Only 10 menit. Sampai 15 menit lah, sampai 15 menit. Karena setelah 15 menit itu bisa kita turun emosi kita, bisa marah. Bisa marah. Ya. Ada Mbak Marsha masuk. Marsha. Ya. Nah, jadi lagi kita ngomong sama suami bahwa tunggu dulu respon dia. Siapa sih? Enggak kok, aku enggak, pasti gitu kan, ada denial kan. Pokoknya apapun itu. Iya, Bu Isa. Ya, terserah abi, terserah ayah misalnya, tapi saya nggak suka. Udah, begitu udah ya. Paham tuh udah, 10 menit 15 udah. Kita latihan lagi untuk naikkan level lagi. Bannya kita kencengin lagi, nambah itu. Kan masih ban putih kan tadi. Kalau ban putih, masih ban putih, ketemu gembongnya masalah, itu ngomong sebentar aja, berantemnya sebentar aja. Ya. Sampaikan ya. Ya, seperti itu, saya nggak suka sama kamu. Habis itu pergi, supaya yang si gembongnya masalah itu jadi penasaran sama kita pergi. Kita apa? Latihan untuk naikkan level kita, naikkan ban kita. Ini secara metaforanya ya. Karena kadang-kadang kalau soal perselingkuhan ini nggak bisa dijawab yang real. Kenapa? Sulit. Hanya bisa metafora seperti ini. Ya. Nah, sudah dicoba Bu Isa. Ya, tentu, memang sudah dicoba, sudah bicara ya. Kita sekarang tenang dulu lagi. Apalagi kalau dia sudah minta maaf. Kita tenang dulu. Kecuali dia nggak minta maaf. Kecuali dia nggak minta maaf. Naikkan lagi level kita lagi. Ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Ampuni dia. Bayangin diajarinnya begitu sama Allah. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Sebut namanya lengkap. Sampai kakeknya lagi kalau perlu. Supaya kita ajak ke para leluhur ya. Para leluhur itu untuk dampingi kita juga untuk marahin tuh cucunya itu. Kenapa kakek? Kenapa dalam Islam itu nama kakek dibawa juga? Ya, karena secara hubungan spiritual, hubungan kita punya batin dan jiwa, walaupun kakek leluhur kita sudah meninggal, itu bisa datang loh dan marahin dia punya cucu. Ya, misalnya saya ya, ya Allah, saya maafkan suamiku Priyanto bin Sismadi nama bapaknya, bin Parto Dimulyo. Saya yakin itu Mbah Parto datang nanti. Karena orang yang sudah meninggal itu arwahnya masih tetap ada dan tetap melihat anak cucunya ngapain. Dia datang. Mungkin dalam mimpi, mungkin dalam satu ditegurlah itu. Ya. Kalau ada satu lagi ya
Parto di Mulya saya tahu namanya di atas, itu saya akan pakai lagi supaya kakek-kakeknya ini. Ya. Nah, dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka apa? Supaya itu tadi ya kita naikkan level emosi tadi, ya kan? Sehingga kita tetap tenang, ya. Nah, sekarang kondisinya gimana? Si suami mau gimana? Si suami prioritasnya sekarang bilang sama saya sih pertama anak-anak, kedua orang tua, ketiga pekerjaan. Jadi saya nggak tahu prioritasnya keberapa. Itu sering begitu. Bapak mertua saya ajarin saya, Aisyah, banyak laki-laki istrinya prioritasnya itu embel-embel. Tahu embel-embel sih bahasa apa sih Jawa ya? Itu bapak mertua saya kasih tahu saya. Istri itu embel-embel. Ibunya anak-anak embel-embel. Bahkan anak-anak yang lebih tinggi itu. Ada yang masih kayak gitu cara berpikirnya. Itu berarti laki-laki yang masih berpikirnya seperti itu, dia belum banyak belajar. Dia nggak baca sirah Nabi. Ataupun baca dia nggak paham sirah Nabi. Betapa Rasulullah itu menghargai istrinya. Itu aja masuk di otak kita. Oh, dia belum belajar nih. Islam menganggap istri itu levelnya luar biasa, belum belajar. Oh, udah kok saya sudah baca sirah Nabi. Pasti yang dibaca cuma perdagangan. Karena laki-laki kan selalu tadi kan mengutamakan perdagangannya kan. Belum belajar ya. Gitu. Dan itu banyak banget yang kayak gitu. Makanya saya kalau ada bapak-bapak, ada laki-laki, ya rajin ngaji, rajin baca sirah Rasulullah, dan itu menjadikan patokannya, itu saya hormat banget. Tapi itu paling 10-15% saat ini ya. Masih banyak lagi yang belum ke situ. Bisa jadi punten kasus ini suami yang seperti ini nih Mbak Desi ya, itu suami yang belum banyak belajar itu. Dan kita jadi yang si istri jadi embel-embel. Yang namanya sabar bukan diam kita. Apa istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Dengar kayak gitu ngilu nggak? Ngilu kan? Iya, sedih banget. Ya udah kita diam lagi, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Kadang-kadang kita muncul sombong kita kan. Ya, mungkin ada yang berani nih, ada yang berani, oh jadi saya, gitu ya. Kamu anggap apa saya? Itu kalau ada yang berani ngomong langsung ngomong gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang, ada istri yang nggak berani. Dalam hati lagi sambil mandi kan, lagi mikirin, ya anggap apa saya nggak ada apa-apa sambil mandi itu kan. Oh, nah biarin aja tuh. Kita mikir kayak gitu kan. Ya. Dan itu nggak bisa sekali dua kali, lama tuh kita untuk move on. Rasa sedih tadi, ingat sedih kan di bawah ya? Sedih di bawah tadi level emosi kan? Nah, itu butuh tambahan teknik-teknik lagi. Dalam arti teknik-teknik perlu belajar lagi di mana dari perguruan silat-silat tempat lain. Itulah kita belajar, ikut seminar, ikut taklim, dengarkan tausiah para guru-guru, dan sekarang enak bisa online semuanya ya, atau belajar ikut training bagaimana emosi. Itu pun sudah training aja masih terus aja kita harus latih lagi, pendalaman lagi dan sebagainya. Ya. Bu Isa sampai detik ini masih belajar. Dan kadang-kadang nggak mau sendiri, makanya suka ngajak teman-teman, kita belajar yuk manajemen emosi, manajemen pikiran, makanya ngajak-ngajak juga semuanya, ayo belajar, kalau kita belajar rame-rame enak. Suatu ketika Bu Isa lupa, tiba-tiba mungkin Mbak Desi ingetin saya, suatu ketika Bu Isa lupa, Mbak Vina sahabat saya ngingetin saya, suatu ketika saya lupa, Mbak Marsyalova ingetin saya. Itu enaknya kalau ngajak teman-teman sama-sama belajar. Tapi kan Bu Isa yang ngajarin, Bu Isa nggak ngajarin, Bu Isa hanya sharing. Cuman Bu Isa sadar banget, satu ketika Bu Isa capek banget, sedang capek banget, Bu Isa yang lupa, Bu Isa yang sedih misalnya ya, dan kemudian Ayah Toto melakukan kesalahan yang fatal. Nanti teman-teman inilah yang bantuin lagi Bu Isa gitu lah. Jadi memang kita perlu cari berkumpul dengan orang-orang soleh-soleha. Tapi karena kita perempuan, ya cari yang soleha, teman-teman soleha. Kita jangan kumpul-kumpul sama bapak-bapak, tambah masalah nanti. Itu lagi yang perlu kita pelajari, ya. Kecuali memang suami bilang, gitu ya, kalau dari suami bilang, sudah, saya sudah tidak suka sama kamu, saya mau talak kamu, sudah. Kita diam aja. Kalau dari sisi dia sih bilangnya gini, Bu Isa, dia memang nggak tahu mau bisa berpoligami atau enggak. Sampai ke sana loh ngobrolannya itu. Dan dia juga bilang dia bisa ngelakuin itu atau enggak. Dia juga nggak tahu. Aku dibilang sama dia bisa ngejalanin itu juga atau enggak. Juga dia bilang nggak tahu. Dia mau mempertahankan rumah tangga ini juga, tapi dengan cara dia yang ya biasa-biasa aja, kayak nggak terlihat ada usaha mau memperbaiki hubungan. Kita tuh
kebetulan suami saya ini tenaga medis, Bu Isah, di rumah sakit. Jadi sering ketemu COVID kan ya. Terus saya suruh swab pun entar mungkin masih berhubungan kali sama perempuan itu, saya nggak tahu sih. Saya nggak mau cari tahu itu selalu sakit hati. Jadi tidur nggak sekamar pun juga udah kurang lebih hampir 1,5 tahun ini, Bu Isah. Dia bisa dibilang 1-2 kali lah kamarnya. Ya, itu kalau Terus saya nyikapinnya gimana tuh Bu Isah? Saya juga stres sendiri. Makin nggak sama-sama bersama itu tentu ya itu makin memudahkan lagi merenggangnya ya hubungan ini ya. Tapi karena memang tenaga kesehatan karena COVID dan harus tidak boleh terlalu sering campur sama keluarga, itu juga yang rasanya menambah jauh. Nah, tinggal sekarang gini ya buat Bu Isah ya. Karena kalau mungkin juga Bu Isah nggak bisa tahu persis perasaannya Mbak Desi ya, nggak bisa tahu persis karena memang Bu Isah hanya mencoba berempati saja kayak apa ya gitu ya, nggak bisa. Yang paling sedih adalah Mbak Desi dalam kasus ini, kalau tentang ini ya, yang paling terpukul adalah Mbak Desi, yang paling luka adalah Mbak Desi. Ya, Bu Isah hanya mengingatkan saja atau mengajak kita semua untuk ya bahwa sekali lagi perselingkuhan itu kalau dia bandit itu bosnya bandit. Bahkan misalnya nih, ya ada suami ya dia pakai narkoba, tapi nggak selingkuh, ya itu masih kalau kejahatan itu masih di bawahnya bandit, bisa paham ya? Jadi buat kita kasus perselingkuhan itu berat banget, maka nggak bisa 1-2 hari 3 hari usaha kita ini, ya saya tahu juga Mbak Desi sudah ikhtiar untuk bisa ngadapin itu. Mumpung mundur, ya. Perkuat apa? Perkuat tadi kita. Kadang kita udah naik kan, kita istighfar hari ini Mbak Desi udah oke lah aku terima dulu deh. Dia maunya kayak gitu. Ada rasa gitu nggak? Oke, aku terima dulu. Nah itu kan berarti udah naik level emosi kan di acceptance kan. Tapi kadang-kadang itu cuma 3 jam turun loh. Turun level emosinya malah lagi. Betul? Nah itu kita perang lagi sama diri kita dulu nih, bukan sama dia, diri kita naikin lagi. Berbagai macam cara. Astagfirullahaladzim. Mbak Desi mau teriak ya Allah, saya kesel banget. Itu boleh. Apalagi di atas saja ada. Ambil bantal, pukul-pukulin tuh bantal. Anggap tuh, boleh. Itu untuk meluapkan. Supaya Mbak Desi bisa naik lagi ke level mutmainnah. Untuk sampai menerima dulu. Itu saja dulu. Karena sekali lagi, pada saat banditnya ini nggak sama kita, itu ada kesempatan untuk kita melatih kemahiran kita ya untuk level emosinya naik lagi. Malah bersyukur ini. Allah kasih kesempatan Mbak Desi untuk melatih diri Mbak Desi agar Mbak Desi ya kemahirannya bertambah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Atau bisa datangi para terapis kah ya, mungkin Mbak Desi juga teman sejawat saya nih ya. Cuman bisa lah ya datang mungkin ke Bu Isah atau teman-teman terapis yang lain untuk melakukan satu teknik lagi untuk membantu Mbak Desi naik level emosinya di atas yang agak lama sedikit dengan cara-cara lain, entah terapisnya dengan hipnoterapis kah atau dengan teman-teman psikolog. Karena kita di dokter nih, kita tidak terlalu menguasai mahir untuk bagaimana ya mengendalikan si otak emosi, tapi teman-teman psikolog itu emang sekolahnya. Datang ke psikolog. Atau kalau misalnya teman-teman hipnoterapis, dia membantu untuk kita meluapkan kekesalan dulu. Untuk apa? Supaya bisa naik. Di menerima. Karena keputusan itu ada di suami soalnya. Iya betul. Ya, keputusan karena kalau Mbak Desi sendiri, Mbak Desi tetap bertahan, itu dulu juga ditanyakan. Terkadang nggak kuat, cuman istikharah kayaknya Allah nunjukin ayo berusaha lagi gitu. Iya. Itu tadi, kalau lagi nggak kuat, misalnya hari ini udah kuat nih, ntar sore nggak kuat, itu berarti level emosinya lagi turun, frekuensinya lagi rendah, makanya nggak kuat. Udah cari me time-nya Mbak Desi, apa yang bisa. Dan kalau kasusnya kayak gini, itu nggak usah 24 jam Mbak Desi pikirin terus itu. Karena susah banget. Ya, bisa paham. Tapi dalam 24 jam itu kan bisa bilang 24 jam. Ada bisa nggak waktu tidurnya berapa jam dalam semalam? Kadang tuh kebangun setiap 2-3 jam tuh kebangun sempetin sholat tahajud. Dan saya juga sempat akupuntur bisa. Jadi dia dikasih titik untuk bisa tidur. Jadi saya pengennya tidur aja.
Dan nggak kepikiran. Itu usaha udah benar, udah usaha tuh ikhtiar. Ya, pakai akupuntur ya itu boleh, tapi jangan cuma sekali 2 kali, ikut aja, rutin aja. Iya. Supaya waktu yang tidur itu kan pasti nggak mikirin dulu kan. Makanya ya dalam 24 jam katakanlah bisa tidur efektif 3 jam, lumayan kan? Jadi ada 3 jam nggak mikirin ya tentang masalah ini, tapi 21 jam masih mikirin. Tapi lumayan kan? Nah, besok lagi ya udah pergi akupuntur lagi atau pergi bekam atau pergi akupressure itu bisa dikombinasi. Lumayan, udah bisa 5 jam tidur enak. Berarti ada dalam 24 jam, 5 jam udah tidak usah terlalu kepikiran itu. Karena kita mikirin mereka, belum tentu mereka mikirin kita. Iya, betul banget. Ya, tapi Allah melihat usahanya istri nih Mbak Desi nih. Dan ingat, bisa jadi pada suami kita menganggap hubungan kita ini tidak bisa berhasil, tapi anak-anak, kemudian diri kita, profesi kita, karir kita, Allah angkat derajatnya semua. Amin. Ya, yakinlah itu, percaya itu. Ya. Kenapa? Karena Allah melihat ikhtiar kita. Tapi kalau kita nih suami lah sudah selingkuh, ya, kemudian kita nggak ikhtiar untuk naikkan level emosi, nggak ajak Allah untuk ya sebut-sebut Allah untuk menaikkan level emosi, maka nggak turun juga kemuliaan di sisi lain, nggak turun. Tapi karena ya menurut kita sekarang kita sedang ada konflik dengan suami, tapi kita berusaha terus ya Allah kita ya termasuk latihan, termasuk ikut seminar ini, termasuk Mbak Desi mau cerita ini di depan ada berapa orang kita? 400 orang. Dan insya Allah 400 orang ini doain Mbak Desi. Amin. Mbak Desi kuat. Karena Mbak Desi mewakili kisah di antara 400. Mungkin nggak Mbak Desi sendiri. Di antara 400 mungkin ada 100 perempuan yang seperti ini kondisinya. Suami ditanya, suami masih belum tahu. Kenapa? Dia mungkin juga dalam keadaan bingung. Ya kan? Karena patokannya di dia. Kalau dia sudah bilang, oke, saya mau pisah sama kamu, itu Mbak Desi lebih enak. Iya. Oke, tapi karena dia masih ngiyok gitu ya, masih bimbang, ya, dia masih bimbang, dia masih yang dia sendiri tuh lagi dalam keadaan kebingungan. Kita Mbak Desi, ya, Mbak Desi itu diselamatin Allah, makanya nggak sama-sama dengan si suami ini yang dalam keadaan bimbang itu, nggak level. Mbak Desi level udah di atas, itu suami lagi di bawah, nggak level, makanya nggak dikasih sama-sama. Tak level Mbak. Mbak Desi dikasih kesempatan untuk naikkan level emosi. Kenapa Allah mau naikkan derajat dari sisi lain, dari sisi anak-anak, dari sisi karir Mbak Desi. Kalau sudah naik di sini, itu kan suami akan mikir kan, ya Allah, istri saya tinggalin dia malah maju ya, tambah Allah sayang sama dia ya, dia mikir tuh ntar, ya, mikir dia. Ya, nah cuman kadang-kadang laki-laki itu udah mikir sebetulnya. Cuman kadang-kadang dia tidak bisa kasih tahu kita. Karena laki-laki punya ciri khas juga. Dia mikirin, cuman dia nggak bisa kasih tahu kita. Ya. Apalagi dia introvert, Bu Isra. Ya, iya. Dia nggak bisa kasih tahu kita. Dia mikir. Kita kasih waktu saja. Berapa lama itu yang rahasianya. Ya, berapa lama. Sekarang Mbak Desi mumpung. Ya, saya katakan ya. Ini bukan provokator, ini bukan. Mumpung dia jauh. Mbak Desi latihan silat ya. Maksud saya gitu, mumpung dia jauh, Mbak Desi di rumah tuh ciat, kan dia nggak dengar, ciat. Nah, itu kalau lagi kesel marah ambil bantal, cubit aja tuh bantal, nggak tahu diri nih laki-laki udah saya begini, itu boleh. Itu niatkan dalam rangka menterapi diri, dalam memuhasabah diri. Ya, mumpung. Kadang-kadang, makanya saya kadang-kadang kalau dalam kondisi kita capek, kemudian Allah kasih kondisi kok suami saya malah jauh ya pas lagi saya capek atau pas lagi saya sakit, gunakan waktu nggak ada sama pasangan itu kita latihan silat itu, termasuk latihan lagi bersolek supaya kita cantik, termasuk kita pijet lah badan kita lah, pokoknya ada semuanya sehingga pada saat ketemu entar dulu, ini udah pendekar ketemu nih, ya bayangin udah kayak pendekar yang pendekar Islam ya, wanita Islam itu yang tegar, naik di atas kuda ya, ntar dulu lu siapa gitu kan, walaupun itu masih sombong ya. Gak apa-apa Bu. Tapi kan lumayan, dari sedikit sombong lumayan naiknya kan. Ya.
Nah, tentu jauh lagi kalau lebih lagi kita di level yang di mutmainah. Tetap kita sebagai pahlawan perang, ya. Tapi kalau ada apa-apa sambil senyum aja, kita lihat, nah itu jauh lagi lebih cantik lagi ya. Tapi sekali lagi butuh waktu, butuh latihan, insya Allah tambah mahir ya Mbak Desi ya. Bu Isa doain. Masya Allah. Ya, Amin. doakan. Makasih Bu Isa. Ya, tuh ya. Sekarang udah 390. Banyak loh, 300 Masya teman-teman Allah. semua, sahabat-sahabat semua seluruh Indonesia. Masya Allah. Jazakillah khair. Masya Allah. Tuh, dicek tuh coba tuh banyak banget yang kasih semangat tuh Mbak Desi baca ya Masya chattingnya Allah. kita. Masya Allah. Iya Bu Isa. Masya Allah. Amin. Semoga dengan hadirnya majelis ini bisa menguatkan juga ya Mbak Desi ya. Ya Allah. Amin. Jadi percayalah bahwa hanya orang-orang terpilih yang Amin. satu di antara kita mungkin ada yang punya masalah yang sama gitu. Ya, insya Allah kan kita dikatakan ya bahwa kan semua masalah itu pasti sesuai kemampuan. Hanya memang kita pasti mampu ya. Misalnya contoh Mbak Desi mampu, hanya Mbak Desi perlu berlatih saja. Sebagaimana anak-anak ya waktu dia mau ujian dia mampu, hanya dia perlu belajar aja, belajar bimbel ya, dilatih lagi gitu. Jadi bukan ya kemampuan ini bukan ujuk-ujuk mampu, memang kemampuan ini harus diasah. Ya. Anak-anak kan harus ujian nasional misalnya atau ujian di sekolah. Dia mampu secara otak, secara fisik, secara mental. Hanya perlu dilatih. Nah, mereka lah makanya melatih itu dengan melatih jawab soal-soal, bimbel-bimbel dan sebagainya. Sehingga pada satu saat kemudian kita sudah berhadapan dengan ujian ini, ya sudah, insya Allah lulus. Amin, Masya Allah. Ya, Mbak Desi ya, lulus. Ya, amin, ya. amin. Persiapkan diri apapun yang terjadi, persiapkan diri. Ya. Kalau A ya begini, kalau B begini. B begini. Tapi ya dua-duanya itu kalau misalnya ya keputusan B-nya adalah tetap ya misalnya si suami ingin menalak Mbak Desi, tapi Mbak Desi ditalak sudah dalam kondisi mutmainah. Mutmainah. Amin. Ya. Mbak Desi setelah itu, wah kehidupan Mbak Desi Bahagia, lebih bahagia lagi Insya Allah. banget, Masya Allah. banget. Kasih yang lebih baik ya Bu. Banget. Saya sih yakin lah itu. Ya. Ya Bu, makasih banyak Bu cerahannya. Semoga tercerahkan ya Mbak Desi. Insya Allah setelah badai selalu ada pelangi. Amin. Makasih Mbak Iin.